Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Aan Sururi dari channel Guru Ceria. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang tracer studi, kepuasan pemangku kepentingan terhadap mutu lulusan sebagai persiapan sekolah menghadapi akreditasi sekolah pada tahun 2021. Video ini adalah video keempat saya tentang persiapan akreditasi sekolah dengan tujuan agar bisa membantu sekolah mempersiapkan sebaik mungkin. Jadi membuat persiapan yang sebaik mungkin. Pada video saya yang pertama itu tentang bagaimana dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan oleh sekolah. Kemudian yang kedua tentang juknis akreditasi, dan yang ketiga bagaimana sekolah mempersiapkan video sebagai bukti kinerja sekolah dan juga video profil. Dan kali ini yang keempat adalah video tentang tracer studi, yaitu kepuasan pemangku kepentingan terhadap mutu lulusan. Mari teman-teman kita mulai. Saya mulai dari juknisnya, yaitu di nomor 11. Di nomor 11 ini butirnya berbunyi pemangku kepentingan atau stakeholder puas terhadap mutu lulusan sekolah atau madrasah. Di situ capaian kinerjanya levelnya 1, 2, 3, 4. Level ini. Level 4, pemangku kepentingan menyatakan sangat puas terhadap mutu lulusan sekolah terkait sikap, pengetahuan, dan keterampilan mereka. Kemudian di level 3, kata kuncinya puas. Level 2, kurang puas. Kemudian di level 1, tidak puas. Definisinya adalah kepuasan pemangku kepentingan adalah terpenuhinya atau tidak terpenuhinya kebutuhan, keinginan, dan harapan pemangku kepentingan sekolah atau madrasah. Kemudian pemangku kepentingannya didefinisikan: pertama, perwakilan orang tua atau komite sekolah, kemudian sekolah atau madrasah yang menerima lulusan kita. Maksudnya kalau SD kita akan survei ke SMP-nya, kalau SMP kita survei ke SMA-nya, sedangkan kalau SMA kita survei ke perguruan tinggi atau SMK di dunia kerja. Dalam telaah dokumen itu jelas, pertama ada laporan hasil tracer studi. Jadi sekolah harus mempersiapkan laporan hasil tracer studi tentang kepuasan pemangku kepentingan. Diartikan bahwa tracer studi atau yang umumnya dikenal dengan studi rekam jejak atau survei alumni adalah studi mengenai lulusan lembaga penyelenggara pendidikan tinggi. Tracer studi merupakan suatu studi yang dapat menyediakan informasi yang bermanfaat bagi kepentingan evaluasi hasil pendidikan tinggi dan selanjutnya dapat digunakan untuk penyempurnaan dan penjaminan kualitas lembaga tinggi. Jadi teman-teman, bahwa tracer studi atau rekam jejak atau survei alumni adalah studi mengenai lulusan. Jadi lulusan itu seperti apa? Lulusan sekolah kita itu seperti apa? Dilihat tadi di juknis, dilihat dari sikap, kemudian dilihat dari pengetahuan lulusan, dilihat dari keterampilan lulusannya. Oleh karena itu, konsep dasar dari tracer studi sebetulnya adalah bentuk ukuran atau mutu lulusan. Jadi kita lihat di sini ada input, yaitu siswa, kemudian ada input tentang kondisi dari pembelajaran di sekolah kita, ada proses, kemudian menghasilkan output. Nah, output ini ada knowledge, pengetahuan, ada skill, ada motivation, ada grades. Jadi tingkat dari pengetahuan, keterampilan, kemudian juga motivasi. Tetapi pada umumnya adalah tracer studi justru dilihat output dan outcome. Nah, kemudian karena di situ di juknis itu ada tracer studi tentang kepuasan, maka kita harus mengadakan survei kepuasan. Nah, survei kepuasan ini Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dari Menpan RB bahwa setiap lembaga publik itu harus cek kepuasan masyarakat, dan lembaga pendidikan adalah lembaga publik. Hasil dari tracer studi itu tujuannya adalah memberikan informasi kepada murid, kepada orang tua, kepada
pengajar dan juga kepada pihak-pihak administrasi, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ada 3 prosedur. Yang pertama persiapan, dan ajaklah teman-teman kepala sekolah untuk rapat awal dengan teman-teman guru. Bagaimana rapat awal itu kita sepakati tentang desain dan pengembangan instrumen, kemudian instrumennya kita finalkan, kemudian kita laksanakan, kita kumpulkan data, kemudian setelah data terkumpul kita tabulasi, dan setelah tabulasi kita analisis data. Setelah itu baru kita buat laporan. Yang saya tawarkan adalah desain dan pengembangan instrumen yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama, bahwa metodenya adalah metode survei. Nanti laporannya berbentuk deskriptif analisis. Kemudian respondennya orang tua atau wali, kemudian bisa komite sekolah, kemudian sekolah yang menerima lulusan kita, kemudian yang kebetulan SMK kita kaitkan juga dengan dunia kerja. Jadi setelah mereka lulus itu diterima di mana dan bagaimana kepuasan perusahaan atau tempat kerja melihat kinerja dari lulusan kita. Dimensi yang diukur adalah sesuai juknis tadi, kepuasan terhadap mutu lulusan yang terkait dengan sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Nah, sikap yang akan kita survei adalah bagaimana pemangku kepentingan melihat sikap lulusan kita yang terkait dengan religius, kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin. Sedangkan yang pengetahuan lulusan adalah terkait dengan bidang ilmu pengetahuan, maksudnya dari mulai PKN, sosial, IPA, kemudian budaya, dan seterusnya. Kemudian teknologi, seni, dan budaya. Kemudian bagaimana tingkat kepuasan dari stakeholder atau pemangku kepentingan mengenai keterampilan lulusan sekolah kita yang terkait dengan kreativitas, produktivitas, komunikasi, dan kolaborasi. Dan teman-teman perlu diketahui kreativitas, produktivitas, komunikasi, dan kolaborasi adalah bagian dari skills abad 21. Menggunakan deskripsi ini, skor yang diperoleh dari survei kepada orang tua, kepada perwakilan komite, kemudian sekolah tempat lulusan kita melanjutkan, itu berarti skor itu harus diperoleh antara 70 sampai 80. Kemudian dipresentasikan, itu namanya sangat puas. Apabila nilai hasil yang kita peroleh adalah 70, maka kita bisa memilih level 4. Kalau nilainya adalah 60 sampai 70, itu baru level 3, kemudian 50 sampai 60 level 2, kemudian 30 sampai 50 adalah level 1. Nah, ini dasarnya adalah Permen PAN RB nomor 14 tahun 2014 tentang pedoman evaluasi reformasi birokrasi. Nah, setelah selesai kita buat laporan. Ini laporan salah satu alternatif sistematika laporan, bukan satu-satunya harus begini, tapi saya ambilkan yang paling sederhana, yaitu menggunakan sistematika artikel singkat. Yaitu pertama kita buat judul dulu. Misalnya judulnya adalah survei kepuasan pemangku kepentingan terhadap mutu lulusan SD mana, SMP mana, SMA mana pada tahun berapa. Kemudian ada latar belakangnya, uraikan kenapa mesti dilakukan tracer berbentuk survei kepuasan, kemudian apa maksud dan tujuannya, metodologinya, jelaskan juga berapa respondennya, kemudian bagaimana mengumpulkan data dan bagaimana menganalisis data. Kemudian hasil dan pembahasan, yang E kesimpulan, kemudian F rekomendasi dari kesimpulan tersebut, baru lampiran-lampiran. Nah, laporan inilah menjadi bukti dokumen bahwa sekolah melakukan tracer studi. Namun perlu diingat teman-teman, membuat tracer studi bukan hanya terkait dengan akreditasi. Yang lebih penting adalah terkait dengan sistem penjaminan mutu internal. Dan itu
tujukan pada pengembangan sekolah yang terus-menerus agar sekolah tersebut menjadi sekolah efektif dan lulusannya pun juga lulusan yang bermutu. Nah, jadi sekian uraian tentang tracer studi, mudah-mudahan bisa bermanfaat.